Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk rekan-rekan mahasiswa. Selamat bergabung dalam tutorial online dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi dengan saya Arif Aji Pamungkas M. Nur. Kalian bisa memanggil saya Tutor Aji. Pada sesi pertama ini, kita akan membahas tentang manusia dan komunikasi dan sejarah dan perkembangan komunikasi. Seperti apa? Mari kita pada sesi yang pertama, yaitu memahami komunikasi. Bagaimana sih komunikasi itu sendiri? Kita akan sedikit memberikan gambaran terkait komunikasi. Kalian bisa perhatikan pada gambar 1.1, irisan makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, di sini persentuhan antara manusia dan komunikasi salah satunya terjadi saat manusia tidak terpisah dari hakikat dirinya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu memang memiliki kecenderungan untuk lebih memperhatikan dirinya dan memenuhi kebutuhan dirinya, seperti itu. Dibilang makhluk individu, dia akan memenuhi apapun yang terkait tentang dirinya, kemudian kebutuhan-kebutuhan secara misalkan Abraham Maslow mengatakan ada kebutuhan fisiologis, ada konsep diri, kemudian ada harga diri, kemudian ada aktualisasi diri. Nah, manusia akan memenuhi kebutuhan itu seperti itu. Nah, sebagai makhluk individu sekalipun digambarkan pada kotak pertama bahwa manusia dengan lingkaran yang dimaksud adalah dia individu, dia bergerak sendiri tanpa dengan sosialisasi dengan orang lain atau tidak berkomunikasi dengan orang lain, seperti itu. Dia bernafas, dia merenung, dia diri sendiri dalam kamarnya atau misalkan dia di ruangan tertentu gitu tuh. Nah, pada kegiatan tertentu dengan kata lain misalkan dia makan gitu tuh, dia minum, dia aktivitas yang lain, pada hakikatnya dia tidak terlepas dengan secara tidak langsung ya, tidak lepas dengan manusia lainnya. Odol siapa yang membuat, ya kan? Makanan siapa yang membuat gitu tuh. Tetapi dalam hal ini dia sebagai makhluk individu yang tidak berinteraksi dengan orang lain. Oke. Kemudian pada irisan makhluk sosial, dia akan bertemu dengan orang lain gitu. Kemudian dia berinteraksi, dia berbicara untuk apa? Untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dirinya. Secara konsepnya, konsep diri. Mungkin nanti di waktu kesempatan lain kita akan berbicara tentang apa sih konsep diri gitu tuh. Kemudian apa kebutuhan seseorang gitu tuh secara fisiologis, kemudian secara harga diri, memenuhi harga diri seperti apa, kemudian aktualisasi daripada konsep diri dia kepada orang lain seperti apa gitu. Oke, kita bisa lanjutkan itu. Nah, di situ pada bagian kedua, lingkaran penuh dengan lingkaran yang titik-titik itu dua yang terpisah. Nah, dua terpisah ini dia hanya bertemu, belum melakukan interaksi, menyapa, salam, senyum gitu tuh. Makanya belum ada irisan, belum ada sesuatu kebutuhan di dalamnya gitu tuh. Kalau yang bagian ketiga itu ada irisan. Dia sudah menyapa, dia sudah mulai berinteraksi. Yang akhirnya di antara keduanya ada irisan walaupun sedikit. Nah, di irisan-irisan ini bagaimana seseorang individu satu dengan lainnya, kalau kita bisa sebut dengan komunikasi interpersonal di antara dua orang, dia sedang memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya gitu. Kalau kebutuhan fisiologis ketika seseorang lapar, maka dia akan mencari sesuatu yang dapat mengenyangkan dia seperti itu. Nah, misalkan datang ke warteg, minta ke ibunya, punten ibu, saya akan makan gitu tuh. Nasi dengan lauknya telur misalkan seperti itu. Itu sudah berinteraksi untuk memenuhi fisiologis kebutuhan daripada tubuhnya karena dia lapar maka dia harus makan seperti itu.
Oke. Nah, dalam komunikasi ada beberapa piramida proses komunikasi. Kalau kita bisa sebut itu adalah sebuah jenis, ada beberapa jenis, yakni yang dikatakan Miguel, ada 5 tingkatan proses komunikasi yang digambarkan oleh Miguel. Yang paling dasar adalah komunikasi intrapersonal. Kemudian ada komunikasi interpersonal. Yang ketiga ada komunikasi kelompok. Yang keempat komunikasi organisasi. Dan yang kelima adalah komunikasi massa. Oke, kita berlanjut pada bagaimana sih prosesnya. Komunikasi intrapersonal, komunikasi yang paling mendasar, bahwa tadi yang di awal kita akan menemukan manusia itu sebagai makhluk yang individu berinteraksi dengan dirinya sendiri untuk memenuhi tertentu. Nah, pada pemenuhan diri sendiri ini, ketika seseorang berkomunikasi dengan dirinya sendiri, kita berpikir, terutama dalam hal ini adalah berpikir, itu dinamakan komunikasi interpersonal. Bagaimana sih? Nanti saya bertemu dengan misalkan Fulan gitu tuh. Ketika saya berbicara, topik apa yang akan ini ya? Misalkan dalam permasalahan tertentu dengan kolega atau dengan teman sebaya kita, di rumah kita akan bercermin gitu tuh. Kenapa ya si Bagas itu orangnya kok berbicara seperti ini gitu tuh. Kok dia ucapannya menyakitkan gitu tuh. Dia kita bukan dia ya, kita harusnya kan ada seseorang yang berinteraksi ya, ini berbicara sendiri, itu namanya komunikasi intrapersonal gitu tuh. Nah, bagaimana misalkan ketika seseorang berdoa dengan Tuhannya, khusyuk dengan doa Tuhannya, apakah itu disebut komunikasi intrapersonal? Dalam modul pertama kalian bisa temukan bahwa ketika kalian berdoa dengan Tuhan, meminta sesuatu dengan Tuhan untuk memenuhi hajat kita, itu dinamakan komunikasi transdental. Hubungan di antara hambanya dengan Tuhannya gitu tuh. Walaupun dalam bidang komunikasi, ketika berbicara komunikasi, ada subjek, ada orang lain yang harusnya secara empiris kelihatan gitu tuh. Gitu tuh. Di dalam kajian ini beberapa para ahli komunikasi agak susah untuk membahas itu gitu tuh. Karena nggak ada subjeknya. Tetapi secara dasar bahwa itu dinamakan komunikasi transdental. Oke, yang kedua, komunikasi interpersonal itu komunikasi di antara dua orang gitu. Dua orang dia saling bertemu, dia tatap muka ataupun menggunakan media, tetapi dua orang saling memberikan pesan, kemudian mengembalikan pesan lagi atau merespon pesan tersebut seperti itu. Itu dinamakan komunikasi interpersonal. Hanya dua orang gitu tuh. Nah, di dalam kajian komunikasi interpersonal, biasanya seseorang membawa dirinya, bagaimana pemikiran dia, kemudian bagaimana nilai yang dicantumkan dia, bagaimana norma yang dicantumkan dia. Itu di dalam konsep diri yang kemudian ini dibawakan, diaktualisasikan dirinya kepada orang lain gitu. Maka di dalam kajian komunikasi interpersonal biasanya dia membawakan bagaimana konsep diri dia kepada orang lain gitu. Makanya saya sering berpesan bahwa ketika berkomunikasi dengan orang lain, jangan pada ranah pemikiran kita, tapi kita membawa seseorang. Kalau menurut Julia DeWoods, bahwa manusia adalah orang yang unik dalam artian mereka punya konsep-konsep yang dipelajarin dalam pertumbuhannya, dalam perkembangan kehidupannya, ada pengetahuan yang di dalamnya ada nilai, ada norma dalam kehidupannya yang menjadi konsep dia seperti itu. Maka ketika berkomunikasi harus mengingat itu gitu tuh. Bahwa
kita berbicara dengan orang gitu tuh. Dia punya personal, makanya komunikasi interpersonal seperti itu. Kemudian, nah di sini kita akan sedikit membahas nanti di slide berikutnya ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Bahwa komunikasi verbal itu adalah sesuatu yang diucapkan kita berupa kata-kata gitu tuh. Kalau kalian nanti belajar tentang komunikasi interpersonal secara khusus, bahwa verbal ini adalah kata-kata. Kata-kata seseorang itu yang akan menentukan bagaimana makna pesannya, gitu. Bagaimana makna pesannya, sehingga diterima oleh orang lain pesannya sesuai dengan kita, gitu. Ada nanti ada unsur bahasa, di mana di bahasa nanti ada konotasi, denotasi, kemudian ada arbitrasi, ada pembahasan tentang bahasa dan sebagainya. Yang ini yang menjadi kajian komunikasi verbal gitu tuh. Komunikasi verbal itu bisa tertulis maupun bisa lisan atau tertulis. Lisan secara langsung dia mengeluarkan sinyal yang berupa suara itu yang kemudian manusia menyebutnya sebagai suara. Nah, secara verbal kata-kata. Nah, kata-kata ini yang tadinya simbol tidak difahami maknanya tertentu. Misalkan ketika kita berbicara kucing, kucing kita deskripsikan sebagai makhluk yang berbulu, mengeong dan sebagainya, gitu. Kemudian ada nonverbal. Nonverbal ini merupakan penunjang daripada verbal, yaitu ekspresi daripada tubuh kita yang meliputi gestur, gambar, ekspresi, dan tanda-tanda. Kalau kita misalkan marah, nah ekspresinya akan kelihatan marah seperti itu. Dengan raut muka yang merah, mata yang melotot, seperti itu. Dan itu mengekspresikan emosional seseorang gitu, bahwa dia sedang marah, seperti itu. Nah, kan? Oke. Sedang marah, kalau sedang sedih dengan merengut gitu. Kemudian wajahnya kelihatan suram gitu tuh. Oh, tandanya dia sedang sedih. Atau dalam beberapa kajian tentang komunikasi nonverbal, sesuatu itu bisa bermakna ketika saya bilang seperti ini, jempol seperti ini, itu tanda di orang Indonesia bahwa ini adalah oke, bagus gitu tuh. Itu. Ada orang yang menafsirkan bahwa ini adalah satu misalkan gitu tuh. Nah, itu kan memiliki makna tersendiri, pesan sendiri, walaupun nggak diucapkan, itu bermakna seperti itu. Iya kan? Itu. Terutama misalkan dalam kajian tertentu ya, manusia kan adalah berasal dari bayi. Bayi-bayi tertentu biasanya ketika dia pengen makan, dia akan apa ya bahasanya merengek, menangis gitu tuh. Nah, kita akan memahami gitu, kita belajar untuk ini tandanya dia sedang pup atau makan atau sebagainya biasanya gitu. Nah, ini seorang ibu yang harus belajar untuk komunikasi dengan bayi yang punya isyarat-isyarat yang nonverbal gitu. Gimana sih ini gitu tuh. Ah, ini lapar, ini pengen pup misalkan gitu tuh. Gitu. Jadi nangisnya karena itu. Inilah gestural gitu tuh. Ekspresi daripada bayi misalkan seperti itu. Jadi dipelajari dalam komunikasi seperti itu. Kemudian komunikasi itu bisa secara langsung face to face maupun menggunakan media. Dalam beberapa kajian berkata langsung itu pun ada media primer yaitu indrawi kita. Juliet Wood sering menggunakan bahasa dengan indrawi. Misalkan persepsi didasarkan dengan indrawi, dalam artian apa? Karena manusia dalam
penangkapan pesan pertama adalah dengan indrawi. Dia melihat eh, gestur seseorang secara nonverbal, yaitu di komunikasi nonverbal dengan mata, mendengar gitu tuh pesan-pesan dengan telinganya seperti itu. Kemudian akan merespon kembali dengan mulutnya seperti itu. Menambahkan beberapa gestur misalkan oke atau dada gitu tuh. Itu menambahkan pesan nonverbalnya gitu tuh. Itu dengan indrawi. Face to face, ketemu langsung seperti itu. Kemudian ada telepon, fax, itu adalah media sekunder. Kalau beberapa literatur itu menggunakan media sekunder. Yosef Tov itu juga sama. Ada beberapa dari ahli yang mengatakan bahwa media sekunder itu yaitu media yang di luar indrawi, seperti alat gadget kita, handphone, kemudian media sosial ataupun Zoom gitu tuh. Itu menggunakan media. Nah, tidak langsung tapi ada medianya gitu. Kemudian komunikasi ada yang tidak langsung itu. Misalkan kurir pesan, kita dengan pos mengirimkan pesan, dibalas tidak sekarang tapi nanti seperti itu. Yang kedua adalah media massa, misalkan menggunakan radio yang pesannya akan disampaikan nanti, misalkan gitu tuh. Atau misalkan media sosial, kita menggunakan Instagram untuk nanti, ya itu kan, itu kan media massa. Media sosial tertentu ya, media massa misalkan ranahnya bisa dibaca nanti gitu tuh, baca yang luas ya seperti itu, televisi, kemudian radio, kemudian dan sebagainya, yang ini pesan bisa disampaikan banyak. Tapi kalau misalkan komunikasi secara interpersonal khususnya itu seperti media sosial, kemudian email, kemudian apalagi dan sebagainya. Kalau berbicara komunikasi secara umum ya komunikasi dengan media massa ya media yang disampaikan pesannya itu secara massa seperti itu. Itu. Oke. Kemudian yang tadi berikutnya itu adalah komunikasi kelompok. Seseorang berkomunikasi dengan kelompok tertentu. Kelompok yang diartikan terdiri dari lebih dari 2 orang, seperti itu. 3, 4, dan sebagainya. Misalkan kita dalam berinteraksi kelompok tertentu, teman sebaya kita atau kelas, kita tergabung dalam kelas 5 ini, kita akan komunikasi dengan kelompok. Tetapi nanti dalam beberapa pesan kita akan berbicara dengan Andi saja atau misalkan dengan Bagas saja seperti itu. Tapi dalam ranah yang kelompok itu banyak. Nah, di situ transmisi pesan-pesan tertentu dan itu yang akan membentuk kita daripada konsep diri kita seperti itu. Ketika kita berinteraksi dengan kelompok tertentu, dia punya visi misi dalam kelompoknya gitu tuh. Misalkan orang yang kelompok tertentu, dia orangnya suka jalan-jalan misalkan gitu tuh. Dia suka mancing. Nah, lebih khususnya mancing misal. Dia akan lebih punya banyak konsep pengetahuan tentang mancing dan kegiatan-kegiatan tentang mancing, cara mancing dan sebagainya gitu tuh. Nah, di situ komunikasi kelompok. Nah, kemudian ada kalau komunikasi organisasi. Cakupannya adalah organisasi yang banyak orangnya gitu tuh. Itu dia akan berkomunikasi dengan organisasinya, dia punya strukturalnya, dia punya visi misinya, yang dimana itu akan menggerakkan organisasi tertentu dalam pergerakan organisasi tertentu. Bagaimana organisasi itu akan dibawa, akan maju kemana gitu, arahnya kemana seperti itu. Gitu. Kemudian, di dalam komunikasi kita akan kembali lagi pada gambar ini bahwa
Komunikasi itu ada komunikasi yang searah, ada komunikasi yang dua arah, yang dimana kalau searah berarti kita sebagai sumber akan berbicara dan lawan bicara kita dia akan diam saja gitu. Atau misalkan dalam konteksnya komunikasi organisasi, misalkan pemimpin organisasi atau ketua organisasi, dia akan berbicara pesan banyak gitu tuh tentang kegiatan tertentu, misalkan ini bukber, buka bersama, dia akan berbicara panjang lebar tentang bukber, kegiatannya seperti ini, tetapi tidak ada respon. Nah, itu komunikasi arah, satu arah gitu tuh. Kalau komunikasi dua arah itu komunikasi di mana ada timbal balik di antara dua komunikasi. Komunikator yaitu sebagai sumber orang yang berbicara, komunikan sebagai penerima pesan seperti itu. Nah, dia akan timbal balik. Dia yang tadinya komunikator berbicara kepada komunikan, kemudian komunikan akan meresponnya kembali. Dia akan menjadi komunikator dan yang komunikator akan menjadi komunikan. Itu. Ada dua ya. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana tentang komunikasi hewan yang kita sering jumpai di keseharian kita bahwa apakah yang menjadi pijakan itu manusia terhadap memahami komunikasi atau cara hewan dalam berinteraksi dengan hewan yang lain seperti itu. Ya, nanti kita akan melihat bahwa ada perbedaan antara manusia dan hewan itu tuh. Yang pertama, pijakan penafsiran manusia untuk memahami komunikasi hewan adalah naluri. Nah, naluri ini yang ada pada hewan gitu tuh. Dia ingin perlindungan dirinya agar tetap hidup. Misalkan rusa, dia akan makan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dengan makan rumput, kemudian minum, kemudian dia mencari tempat yang aman, misalkan dalam goa atau di dalam semak-semak yang tidak kelihatan oleh tidak oleh predator, dilihat oleh predator seperti singa, macan dan sebagainya gitu. Maka nalurinya dia akan seperti itu ya. Itu. Kemudian ada kerjasama antar hewan yang dimana misalkan semut dia akan berinteraksi dengan semut yang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya gitu tuh. Kebutuhan makan, kebutuhan berkembang biak gitu tuh. Gitu tuh. Dia akan butuh dengan hewan-hewan lain atau hewan yang lain seperti kucing dia akan berinteraksi dengan kucing yang lain gitu tuh. Kemudian dia akan memenuhi kebutuhan untuk berkembang biaknya gitu tuh. Maka dia akan cari pasangannya seperti itu. Dan aksi-aksi bersifat dari hewan tertentu misalkan dia kucing mengeong gitu tuh atau macan mengeong gitu tuh. Itu. Atau aksi-aksi tertentu misalkan singa dia akan ketika lapar dia akan menerjang rusa atau kijang untuk memenuhi kebutuhannya seperti itu. Dan di dalam sifat singa misalkan dia adalah seorang raja hutan yang dia akan berkuasa pada hutan tersebut karena pada rantai makanannya tertinggi misalkan di situ gitu. Ya. Bedanya apa dengan manusia? Manusia dan hewan bedanya adalah pada akal gitu tuh. Dia diberikan akal untuk berpikir, untuk peduli, empati, simpati dan sebagainya gitu tuh. Berbeda dengan hewan yang mengandalkan pada eh, nalurinya saja tanpa berpikir lebih jauh gitu. Berpikir lebih jauh seperti apa gitu tuh. Manfaatnya seperti apa, kerugiannya seperti apa, itu tidak. Kalaupun misalkan berbicara, dia berbicara tanpa maksud tertentu. Misalkan kita mempelajari beo, kita belajar tentang beo, beo diajarkan ngomong Assalamualaikum gitu. Dia akan berbicara Assalamualaikum, tetapi dia tidak memahami maknanya. Nah, di sini terkadang
yang akan saya garis bawahi. Misalkan Julia Dewey mengatakan perbedaan makna ketika seseorang menafsirkan makna, persepsi, sudut pandang, bukan pada kata-katanya, tetapi bagaimana manusia yang menafsirkan maknanya. Seperti itu. Nah, ini yang berbeda. Kalau beliau hanya berbicara tanpa berpikir bahwa itu maknanya apa gitu tuh. Kadang kan malah beberapa orang yang jahil akan mengajarkan beliau untuk eh, berkata yang kotor misalnya gitu tuh. Ya dia beliau akan ngikutin aja, tetapi tidak mengetahui makna tertentu daripada kalimat yang diucapkan. Nah, ini yang berbeda juga pada komunikasi, bahwa komunikasi mengantarkan makna pesan seperti itu. Gitu. Oke, kembali pada tadi diagram yang sebelumnya, bahwa komunikasi pada tingkatan berikutnya ada komunikasi massa. Nah, komunikasi massa yaitu komunikasi yang ditransmisikan kepada banyak orang, massa gitu tuh. Dimana biasanya di garis bawah adalah media massa, menggunakan media massa. Seperti televisi, dia akan menjangkau banyak daerah. Walaupun misalkan transmisinya adalah lokal, TVRI lokal Jogja misalkan, dia hanya pada cakupan Jogja, tetapi dalam masanya itu kan banyak kan orang-orang Jogja, masyarakat Jogja itu. Atau transmisinya adalah nasional, TVRI nasional, dia menyampaikan pesan ke seluruh Nusantara, seluruh pelosok di Indonesia seperti itu. Itu komunikasi massa, di mana pesan disampaikan kepada massa banyak seperti itu. Oke, yang kedua, kita akan membahas tentang dinamika ilmu komunikasi. Tadi kita sedikit memahami bagaimana komunikasi. Kemudian dalam ranah kedua ini adalah dinamika ilmu komunikasi. Berarti terkait bagaimana komunikasi sebagai ilmu. Nah, gitu. Eksistensi ilmu komunikasi banyak ditentukan oleh dinamika masyarakat dan kebutuhan yang sesuai dengan zamannya. Dalam hal ini, kecenderungan aktual memberikan gambaran positif tentang peluang ilmu komunikasi untuk menetapkan dan mengembangkan diri. Misalkan di Eropa, sebagai contoh, momentum-momentum baru telah memungkinkan dilakukannya penguatan, misal orientasi ulang dan penciptaan perspektif baru wilayah penelitian. Oke, nanti kita akan bahas di slide berikutnya gitu. Yang kedua, motivasi dan aspirasi untuk mempelajari ilmu komunikasi juga cenderung meningkat di Indonesia pada tahun-tahun terakhir. Walaupun di sisi lain, sejumlah persoalan praktis dan keilmuan menghadang laju perkembangan ilmu komunikasi. Kehadiran new media baru sebagai contoh, telah banyak melahirkan kajian baru. Namun, masalah sertifikasi dan program pendidikan yang applicable masih dipertanyakan. Sedikit demi sedikit ya. Oke. Oke. Nah, ada 3 starter motor penggerak komunikasi, bahwa dalam kajian tadi ya, bahwa kajian tentang ilmu komunikasi atau komunikasi sebagai ilmu, ranahnya adalah beberapa tadi di Amerika telah berkembang, yang tadinya dia adalah sebagai ilmu yang sebagai praktisi dibutuhkan dalam kegiatan praktis, misalkan seperti dulu pada perang dunia 1 maupun 2, digunakan untuk mentransmisikan pesan gitu tuh. Kemudian untuk memperpropaganda, untuk memperkuat pertahanan negaranya gitu tuh. Nah, di situ untuk itu gitu tuh. Tetapi dalam kajian ilmu komunikasi tidak hanya pada ranah yang praktis, tetapi secara teoritis seperti itu. Oke. 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 Nah, di sini ada penggerak daripada kajian ilmu komunikasi,
Yang pertama adalah upaya pemenuhan terhadap kebutuhan pemerintah. Nah, ketika komunikasi itu sangat dibutuhkan pemerintah ketika dalam pembuatan kebijakan tertentu misalkan itu tuh. Nah, makanya adanya pemenuhan kajian-kajian tentang komunikasi itu akan signifikan kepada kebutuhan pemerintah. Misalkan pemerintah sedang mensosialisasikan tentang kemarin ya COVID gitu tuh. Dengan adanya kajian komunikasi misalkan kita akan menemukan bagaimana sih transmisi pesan yang baik kepada masyarakat gitu tuh. Apakah hanya sekedar disampaikan begitu saja, tidak misalkan memperhatikan persuasif ajakan tertentu gitu tuh. Nah, dengan adanya penelitian tentang komunikasi, pemerintah akan melihat kajian-kajian tentang komunikasi gitu tuh. Bagaimana transmisi pesan tertentu gitu tuh. Sehingga pemerintah akan membuat kebijakan tuh ya. Oh, yang terbaik seperti ini kebijakannya gitu tuh. Misalkan dalam kemarin ya COVID itu ajakan-ajakan itu agak susah karena kita tahu ya bahwa setiap orang punya kepalanya masing-masing, pemikiran masing-masing, maka ajakan-ajakan tertentu misalkan ya persuasif ya, komunikasi persuasif. Misalkan kita eh, ingin menghimbau masyarakat untuk tidak keluar gitu tuh. Misalkan ibadah di masjid misalkan seperti itu. Maka eh, seseorang bagaimana sih mengajaknya gitu tuh. Penelitiannya seperti apa gitu tuh. Cara atau cara atau tips atau trik untuk mengajak seseorang seperti apa gitu. Nah, salah satu adalah komunikasi persuasif. Oke lah, kita akan melakukan ibadah di masjid gitu tuh. Nah, esensi ibadah adalah berinteraksi kita dengan Tuhan pada ketentuan-ketentuan syariat misalkan ya, ketentuan-ketentuan syariat. Nah, ketentuan syariat kita lihat gitu tuh. Oke, kita boleh masjid sebagai ibadah, tetapi di sisi lain, kalau kita bertemu dengan orang lain, itu akan menyebabkan sakit yang atau penyakit yang akan merajalela. Memang Tuhan suka dengan ibadah kita, tetapi dalam pencegahan penyakit tertentu kita dianjurkan untuk di rumah saja misalkan sholatnya bisa di musola dan esensinya Tuhan akan mengetahui misalkan seperti itu kan persuasif kan. Nah, dengan seperti itu kan akhirnya apa ya bahasannya ya, seseorang tadi dengan penelitian kajian komunikasi itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk menangani kasus tersebut gitu. Nah, ini kan berarti bermanfaat di antara keduanya, iya kan? Oke. Dalam modul 2 ini kalian bisa baca kembali contoh-contoh yang lainnya ya. Kalau saya memberikan ilustrasi atau logika yang memang ada gitu tuh sebelumnya gitu tuh. Untuk contoh-contoh yang terkait tentang apa yang saya jelaskan dari tadi, kalian bisa kembali membacanya di modul pertama dan modul kedua. Terkait modul pertama tadi manusia dan komunikasi, ini pada sejarah dan perkembangan komunikasi. Seperti itu. Oke, iya kan? Itu. Yang kedua, kebutuhan dunia industri. Kebutuhan dunia industri ini dengan arah utama pada usaha pengukuhan image, bagaimana membangun image, citra diri. Nanti kalau kalian berbicara tentang komunikasi terkait dengan industri atau komunikasi yang contoh ya, dalam ranah komunikasi ada citra diri gitu tuh. Jadi seseorang atau perusahaan tertentu, kalau citra diri bisa untuk individu, bisa untuk yang industri, seseorang atau perusahaan akan membentuk citra dirinya sebagai apa gitu tuh. Misalkan saya dulu ya dalam menjadi mahasiswa dulu pernah
belajar di sebuah hotel tentang public relation gitu, kehumasan. Nah, salah satu ciri dari kehumasan adalah citra diri. Nah, di hotel tersebut mengajarkan saya bagaimana sih penampilan yang baik, menciptakan citra diri yang baik gitu tuh. Coba lihat pada karyawan kita di resepsionis gitu tuh. Pakaiannya bagus gitu tuh, disetrika, terus rambutnya klimis seperti itu, tampilannya ceria, kemudian wangi gitu tuh. Ini merupakan citra diri daripada hotel kami bahwa karyawan harus memperhatikan penampilannya dengan baik gitu tuh. Seperti itu. Itulah citra diri gitu tuh. Nah, kajian-kajian komunikasi itu melihat pada ranah industri gitu tuh. Pada ranah pengukuhan image, kemudian ada perluasan dan dominasi pasar gitu tuh. Bagaimana sih dominasi pasar sekarang sedang ramenya apa gitu tuh. Kemudian mempengaruhi target sasaran, kemudian pengenalan produk-produk baru dan keuntungan, serta kepentingan sosial ekonomi lainnya. Seperti itu. Itu. Ataupun kajian-kajian lainnya seperti periklanan. Bagaimana nih barang tertentu bisa menarik orang lain gitu. Apakah menggunakan verbalnya, kata-katanya, atau misalkan dengan gestur atau mimik tertentu gitu tuh. Tadi kan sudah dijelaskan ada komunikasi verbal atau non verbal gitu tuh. Di dalam itu ada kajian misalkan periklanan ada semiotik tertentu yang membuat seseorang akan tertarik pada produk kita misalkan seperti itu. Gitu. Kemudian pada kebutuhan untuk integrasi ilmu bahwa kebutuhan ini untuk mewujudkan dan memantapkan diri menjadi sebuah ilmu gitu tuh. Bahwa penelitian-penelitian tentang komunikasi pada dasarnya dia untuk menjadikan komunikasi sebagai ilmu secara utuh gitu tuh. Bukan hanya komunikasi secara praktis gitu tuh. Kita berinteraksi dengan orang, kemudian membangun citra tertentu gitu tuh. Tidak hanya itu, tetapi komunikasi secara utuh, secara epistemologi, ontologi, kemudian aksiologi itu jelas. Sehingga itu menjadi sebuah ilmu gitu. Gitu. Kebutuhan untuk mewujudkan dan memantapkan diri sebagai atau menjadi sebuah ilmu. Oke. Isu dalam penelitian komunikasi seperti apa sih isu-isunya gitu tuh. Apa yang diangkat di dalam penelitian komunikasi seperti itu. Oke, yang pertama adalah upaya memenuhi kebutuhan temporer gitu tuh. Nah, di sini eh, komunikasi itu dalam kajiannya sebenarnya bukan pada memenuhi kebutuhan yang temporer hanya singkat gitu tuh. Pada saat itu saja gitu tuh. Melainkan bisa pada utuh penggambaran utuh gitu tuh. Dengan melihat perspektif-perspektif yang lain seperti itu. Ketika berbicara tentang eh, periklanan, kita tidak hanya pada ranah perspektif komunikasi saja, tetapi kita bisa mengintegrasikan ilmu tersebut dengan ilmu yang lainnya, misalkan pemasaran iklan gitu tuh, seperti itu. Dan kebutuhannya kita hanya pada misalkan terbatas pada pengelolaan pesannya saja. Pesan itu biar menarik itu enggak, tetapi misalkan pesan itu bisa tercapai dengan baik kepada konsumennya secara langsung gitu tuh. Gitu. Dengan kata tidak hanya kata-katanya. Kalau misalkan dulu misalkan hanya pada terbatas kata-kata tapi tidak memperhatikan visualnya misalkan seperti itu. Visual juga ada pada ranah kajian juga bagaimana itu dikelola secara baik gitu tuh. Cara semantiknya seperti apa gitu tuh.
kemudian peran-perannya di dalamnya seperti apa. Itu kan tidak hanya pada kebutuhan temporer ya, ada kepanjangan gitu tuh. Tadi yang disebutkan oleh penelitian yang sebelumnya, upaya untuk kebutuhan industri gitu tuh. Nah, industri ini tidak hanya pada ranah berhenti pada lakunya produk misalkan, tetapi pada kesuksesan industrinya seperti apa, perkembangan industri ke depannya seperti apa, kebijakan misalkan kebijakan pemerintah tertentu seperti apa untuk kemanfaatan tidak hanya pada lokal, misalkan bisa pada nasional, nasional tidak hanya pada nasional, pada internasional, misalkan seperti itu. Kemudian metodologi cenderung mengikuti majority methods. Nah, memang pada ranah-ranah tertentu, terutama di Indonesia, metodologi biasanya seseorang dalam eh, pola rangka pola pikirnya, dia hanya mengikuti pada condong dominasi atau mayoritas metode yang dipakai gitu tuh. Gitu. Misalkan dalam kajiannya banyak semantik semantik semua yang diikutin gitu tuh. Kajian misalkan survei, bukan metode survei semua gitu tuh. Nah, ini yang harusnya eh, dihindari gitu tuh. Dalam kajian penelitian komunikasi atau kajian tertentu, kita tidak boleh pada condong hanya pada satu metode saja. Suku-suku bisa berkembang gitu tuh. Tidak hanya menggunakan metode survei terus, atau misalkan dalam beberapa skripsi ke belakang kita tak jumpain bahwa anak-anak sering banget nih pada menggunakan teori usage and gratification gitu tuh, pendekatannya ini gitu sama gitu tuh, dia hanya menyatur siapa yang paling ramai gitu tuh, mayoritasnya pakai apa gitu tuh. Nah, jangan seperti itu, kita bisa bervariasi sehingga perkembangannya itu akan lebih komprehensif, lebih utuh gitu tuh, dan lebih berkemajuan ke depannya gitu. Kemudian ada dominasi pada orientasi praktis. Ya, tadi bahwa ketika dalam kajian komunikasi kita lebih condong pada atau orientasi kita pada praktis gitu tuh, kemanfaatan praktis gitu tuh. Padahal kemanfaatan praktis ini seharusnya ya bisa juga pada pengembangan teorinya gitu tuh. Bagaimana ketika misalkan ya berbicara tidak hanya berbicara saja gitu misalkan gitu tuh. Gimana sih cara ngomong yang bagus gitu tuh. Misalkan seperti itu. Nah, dikembangkan lagi gitu tuh. Tidak hanya berbicara secara praktisnya saja, tetapi misalkan teoritisnya, mengembangkan teoritis yang lebih mendalam lagi tentang membicara gitu tuh. Kalau misalkan ya, analogi saya adalah pada orang-orang awam itu berbicara itu yang ngomong. Tapi dalam kajian komunikasi, berbicara itu tentang penafsiran makna. Berbicara itu juga melibatkan bagaimana seseorang bisa mengelola emosional. Itu kan berbicara. Kalau secara awam, dia akan berbicara seperti itu doang gitu tuh. Kemudian, berhenti pada laporan penelitian. Biasanya kajian-kajian penelitian ketika meneliti sesuatu dia berhenti pada laporan penelitian saja misalkan gitu, tidak pada pengembangan bagaimana penelitian tersebut bisa bermanfaat atau berguna untuk banyak orang, salah satunya jurnal seperti itu. Sehingga teori-teori yang telah ditemukan, kajian-kajian hasil ditemukan itu tidak hanya dibaca oleh kita atau misalkan dalam penelitian di kampus dibaca hanya administrasi kampus saja, tapi bisa di apa namanya bahasanya dibaca oleh banyak orang seperti itu. Gitu. Kemudian penguatan ke depan government sponsor research gitu tuh. Tadi ya tentang dana-dana yang kita peroleh untuk penelitian biasanya dari pemerintah gitu tuh, dari pusat ya. Nah, dana-dana ini sebagai penunjang untuk kebijakan misalkan. Kita meneliti komunikasi tidak hanya meneliti untuk pada bagaimana mengetahui sesuatu tertentu, perkembangan tertentu, tapi bisa bahasanya
mutual di antara kita dengan pemerintah misalkan gitu tuh. Sehingga penilaian komunikasi tertentu bisa menjadi pertimbangan untuk kebijakan gitu tuh. Itu oke, kebijakan. Walaupun memang ya dalam penelitian ketika kita tengah dengan pemerintah, tujuan-tujuan tertentu biasanya ada gitu tuh. Misalkan ya, ketika kita meneliti sesuatu untuk pemerintah, dikira kita pro dengan pemerintah gitu tuh. Gitu. Pro pemerintah, kebijakan untuk pemerintah. Padahal secara akademisi peneliti harus bebas atau netral daripada intervensi orang lain gitu tuh. Peneliti melihat kepada kemanfaatan eh, pada hal tertentu, misalkan dalam pemerintah kemanfaatan untuk kebijakan ke depan, misalkan seperti apa gitu tuh. Iya kan? Tadi saya bicara bahwa ketika pesan itu ditransmisikan begitu saja, bahasa berbicara ya berbicara begitu aja, gitu tuh. Itu tidak bermanfaat kepada banyak orang gitu tuh. Tapi dalam kajian komunikasi atau komunikasi persuasif bahwa ketika kita mau mentransmisikan pesan, transmisikan pesan, pesan itu misalkan diperhalus dengan ajakan-ajakan tertentu gitu tuh. Itu kan namanya komunikasi persuasif gitu tuh. Ya, itu kan kajian komunikasi gitu. Dan bermanfaat. Pemerintah menggunakan kajian itu untuk mengajak, misalkan tadi ya tentang COVID ya, mengajak orang-orang untuk bisa menaati peraturan gitu tuh, untuk tidak eh, bergerombol gitu tuh, ketemu dengan orang lain, bisa jarak gitu, bisa nanti gitu tuh, nggak ketemu banyak orang di rumah saja kan gitu. Apa jadinya kalau nggak ada komunikasi? Berantakan kan? Orang pengennya ini dan itu gitu tuh. Akhirnya kebijakan ya, wah lumayan ruwet ya. Oke, kemudian ada industri sponsor research, kajian untuk penunjang dunia industri gitu tuh. Bahwa kajian-kajian mendukung itu tadi ya, saya contohkan di awal bahwa industri itu terkait eh, misalkan contohnya ada periklanan gitu tuh, marketing communication gitu tuh. Misalkan ya, bagaimana komunikasi pemasarannya gitu tuh. Dilihat itu bukan pada ranah kajian pemasarannya ya. Kalau pemasaran hanya pada industri. Tapi misalnya kajian em, komunikasi, bagaimana komunikasi pemasarannya. Itu. Bagaimana pesan-pesan yang disampaikan untuk memperkuat iklannya, memperkuat produk kita, memperkuat perusahaan kita, misalkan seperti itu. Nah, di sini ada ragam area penelitian komunikasi, di antaranya marketing communication, kemudian advertising, labor relation gitu tuh. Kemudian ada public relation, kehumasan gitu tuh. Untuk apa? Untuk memperkenalkan produk, untuk perkembangan pemasaran misalkan gitu tuh. Untuk kemajuan perusahaan gitu tuh. Ini. Kemudian ada yang ketiga adalah publish service research, kajian untuk kemanfaatan masyarakat gitu tuh. Jadi penelitian tidak hanya berhenti pada kajian komunikasinya, misalkan bagaimana cara menyampaikan pesan, bagaimana penafsiran pesan gitu tuh, bagaimana eh, pada objek-objek tertentu berinteraksi gitu tuh. Tetapi ini bisa bermanfaatan yang lebih luas, misalkan. Contohnya apa ya di sini ya? Ada hasil penelitian di 2005 tentang masalah kebersihan dan parkir di Jogja gitu tuh. Gitu. Bagaimana perlunya pengembalian fungsi trotoar dan jalur lambat gitu tuh. Di modul ada itu. Kalian bisa baca. Atau misalkan ya tadi ya terkait tentang parkir gitu tuh. Sebenarnya parkir-parkir di Indonesia misalkan ya itu penyebabnya apa gitu tuh. Misalkan kesadaran dalam ranah komunikasi intrapersonal, kesadaran itu diteliti gitu tuh.
bahwa manusia tahunya kalau misalkan parkir ya sembarang aja gitu tuh. Gitu. Misalkan gitu tuh. Nah, itu yang di dalam ranah kajian komunikasi kan seperti itu. Ada ranah itu tuh. Kemudian ranah komunikasi, apakah misalkan parkir itu berbayar gitu tuh. Harganya ditentukan oleh tukang parkir misalkan 2.000. Nah, selama ini kan kita nggak tahu itu 2.000 larinya kemana, tukang parkir atau ke disub dan sebagainya. Nah, maka misalkan dalam kajian tadi ya, balik kepada manfaatan kebijakan, parkir itu ditentukan dengan karcis 2.000 oleh Dishub Dinas Perhubungan. Yang nanti kita akan membayarnya dan kita mendapatkan karcis untuk parkir misalkan seperti itu. Nah, di situ kan untuk kemanfaatan masyarakat ya. Misalkan parkir harus bagaimana, ketentuan parkir ke mana, jalan yang ditentukan harus bagaimana, itu kan. Itu dalam komunikasi, kajian komunikasi itu sangat penting itu. Kemudian ada academic research, kajian untuk pemanfaatan akademik. Kajian untuk bagaimana seseorang mendapatkan pendidikannya dalam sebuah akademik sih. Seperti itu. Contohnya apa ya? Seperti itu. Tetapi dalam ranah akademisi biasanya banyak orang yang eh, tadi ya balik pada tadi ya bahwa terjebak pada ranah-ranah penelitian temporer yang dia hanya pada sebuah laporan yang sehingga laporan itu nggak ada apa namanya ya kelanjutannya seperti itu. Nah, maka untuk kemanfaatan akademik, eh, perkembangan keilmuan misalkan gitu tuh tidak berhenti pada itu saja. Penelitian tidak hanya pada ranah-ranah tertentu gitu tuh. Misalkan praktis gitu tuh. Tidak hanya cara ngomong saja atau misalkan dalam media tidak hanya berhenti pada bagaimana menggunakan media tertentu, kamera, streaming YouTube gitu tuh. Seperti itu. Tetapi bisa lebih berkembang lagi gitu tuh. Anak cucu kita dengan misalkan akademik bisa mendapatkan apa ya bahasanya ilmu-ilmu yang telah diteliti sebelumnya gitu tuh. Yang mungkin hari ini misalkan 2024 kita akan menemukan penelitian-penelitian yang terdahulu dan manfaatan ilmunya bagi kita di zaman sekarang atau nanti kita mau bikin penelitian sekarang untuk zaman yang nantinya seperti itu. Oke, sejarah dan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, perkembangan ilmu komunikasi tak dapat dipisahkan dari penemuan revolusioner mesin cetak oleh Johannes Gutenberg di Mainz, Jerman ya. Namun, berdasarkan tradisi perlawanan Eropa, gen kelahiran ilmu komunikasi biasanya disangkutkan pada satu teori evolusi Charles Darwin di Inggris, yang kedua psikoanalisis Sigmund Freud di Australia, dan Frankfurt School Karl Marx Jerman seperti itu. Jadi tidak pisahkan hanya sekedar pada mesin cetak tetapi pada tradisi perlawanan Eropa. Itu. Kita lanjut ya. Ini kalian bisa baca kembali pada modul 2 kegiatan belajar 2. Gitu tuh. Oke. Pemikiran Darwin, seorang ahli biologi yang teorinya evolusi berpengaruh besar pada ilmu-ilmu sosial, memberi landasan penting bagi studi komunikasi juga. Begitu tuh. Tentang apa? Tentang komunikasi nonverbal seperti itu. Yaitu, walaupun sebagian tidak setuju gitu, tapi memang ada kan tentang nonverbalnya itu kan. Tadi ada gestur, ada mimik muka, ekspresi, seperti itu kan gitu. Kemudian pemikiran Freud selain banyak dipakai oleh ahli psikologi, terus kemudian sosiologi, ilmu politik dan antropologi. Nah, sumbangan pemikiran Freud dapat diketahui dari berlakunya faktor-faktor ketidaksadaran manusia. Itu tuh. Di Amerika, pengikut
pemikiran Freud mengembangkan ilmu komunikasi melalui studi interaksional, itu kan. Yang kemudian mengantarkan ke Palo Alto Group pada diktum one cannot not communicate, gitu. Dan ketidaksadaran manusia tentang bagaimana seseorang berpikir secara sadar, misalkan ya di segmen beta gitu kan, ada alam sadar, alam bawah sadar, itu tuh, alam bawah sadar. Nah di situ di alam sadar itu tentang pemikiran seseorang, alam bawah sadar misalkan ada ketidaksadaran seseorang gitu tuh. Dan ini akan bermanfaat ke depan. Kalian akan belajar tentang komunikasi interpersonal gitu tuh. Bagaimana seseorang dibangun dalam pemikirannya, bagaimana seseorang eh, misalkan dalam alam bawah sadarnya menentukan tindakannya gitu. Nah, ini sumbangsinya di situ gitu tuh. Kalian mungkin tahu ego. Nah, di situ ada ego. Nah, ego menentukan tindakan seseorang, komunikasi seseorang misalkan, ya kan? Ketika orang sedang eh, jatuh cinta, egonya dia akan mendorong dia untuk mencari pasangan, kemudian pasangan akan berinteraksi. Di situ ada komunikasi interaksional. Nah, di situ kan. Kemudian ada Karl Marx yang memperdalam ilmu hukum dan kajiannya tentang filsafat serta pengkritik keras kapitalis gitu tuh. Dalam penelitian komunikasi, pengikut aliran kritis ini memiliki sudut pandang yang sangat berbeda dengan pengikut aliran empiris. Pengikut aliran kritis melalui pandangan makro mereka lebih mengkritisi persoalan siapa yang memiliki dan mengontrol media. Nah, seperti itu. Kapitalis. Kapitalis itu contohnya, Karl Marx itu pernah mengatakan bahwa siapa yang punya media dia siapa yang berkuasa dia akan menggunakan medianya untuk dalam kekuasaannya. Dia akan memberikan informasi terus menerus untuk apa? Untuk meyakinkan pada siapa halayak yang melihat itu gitu tuh. Jadi informasi yang didapatkan sesuai dengan apa yang menjadi kekuasaan gitu tuh. Nah, di situ yang menjadi kritisi oleh Karl Marx itu gitu tuh. Itu. Karl Marx melihat bahwa itu kapital gitu tuh. Akan berporos pada sana seperti itu. Sehingga dalam ranahnya nanti lihat ada orang yang diperbudak gitu, ada orang yang ini dan sebagainya. Gitu. Dengan bersandar pada postulat bahwa media massa dimanfaatkan untuk mengontrol masyarakat gitu, mengontrol masyarakat atau halayak yang melihatnya gitu. Itu media pandangan mikro tentang pengaruh media atas dasar pemikiran bahwa media massa mampu membenahi persoalan-persoalan sosial yang mengarah pada suatu perubahan. Maksudnya dengan kita memanfaatkan media massa, kita akan lebih memanfaatkan itu untuk orang banyak gitu tuh. Gitu kan. Nanti kalian belajar tentang teori hipotermik, tentang teori peluru. Jadi seseorang ketika eh, teori yang menyatakan bahwa media massa itu mempunyai pengaruh cukup untuk mengaruhi seseorang, karena dia menerima informasi hanya pada suatu media dan terus menerus, sehingga merefleksikan seperti halnya kita diinjeksi, kita tak berdaya akan mengikuti daripada apa yang diinformasikan gitu. Itu kan media kan, peran media gitu. Dan ini digunakan pada zaman dahulu, zaman-zaman perang dunia, karena media memang belum terlalu banyak dan fokusnya pada kondisi tertentu, seseorang mengikuti itu gitu. Dan media uh, punya pengaruh untuk itu gitu tuh. Nanti kalian bisa belajar, nanti ada usage and gratification yang memang tentu media tidak punya pengaruh penuh terhadap pemikiran seseorang atau tindak laku seseorang, karena itu tergantung usage, kegunaan, dan gratification adalah kepuasan, sehingga ya tergantung
kegunaan dan kepuasan seseorang, nah, mereka akan memfilter gitu tuh. Itu kan menarik dalam kajian-kajian media massa gitu. Tapi kembali lagi kalian bisa membaca modul 2 pada pembelajaran 2 pada halaman 2.17 itu tuh. Seperti itu. Kemudian adalah The Frankfurt School Karl Marx ya tadi udah ya. Sedikit seperti itu. Oke. Buah yang selalu random. Tokoh-tokoh komunikasi gitu. Melalui tinjauannya Roger 1994 memasang nama Wilbur Scrum yang berlatar belakang pendidikan secara politik dan literatur sebagai tokoh utama perkembangan ilmu komunikasi di Amerika. Beberapa nama lain juga disebut oleh Roger seperti Harold Laswell yaitu analisis propaganda gitu tuh. Ada Carl Lewin, dinamika kelompok, Paul Lazarsfeld, efek komunikasi massa, Karl Hovland, penguat persuasi, Norbert Wiener, sibernetika, dan Claude S. Shannon, teori informasi. Dalam hal ini, Chicago School tercatat sebagai institusi yang berpengaruh mengantarkan pada pengakuan ilmu komunikasi seperti itu. Oke. Kemudian ada tipologi aksi reaksi ini sekaligus menjawab pertanyaan tentang kemanfaatan suatu ilmu, bahwa ilmu komunikasi mampu menjawab permasalahan yang ada di dalam masyarakat setidaknya hingga waktu tertentu ya. Terlepas dari tokoh-tokoh tadi ya. Yang pertama adalah kebutuhan Amerika dalam merespons situasi dunia. Saat itu digunakan pada saat Perang Dunia yang tak langsung telah memaksa Amerika untuk memperhatikan masalah-masalah yang terkait dengan informasi, propaganda, dan dinamika kelompok gitu tuh. Nah, seperti itu. Bagaimana bisa mempropaganda tertentu gitu tuh. Bagaimana mentransmisikan informasi gitu tuh. Pada keadaan-keadaan yang cukup lumayan rumit gitu kan gitu. Yang kedua, ilmu komunikasi didukung oleh ilmu-ilmu lain, bahwa ilmu komunikasi berkembang atas dukungan ilmu-ilmu lain atau bahkan minta kajian salah satu atau beberapa bagian dari ilmu komunikasi sangat dipengaruhi oleh studi yang dilakukan oleh ilmu-ilmu lain. Contoh ilmu politik, ilmu sosiologi, ilmu psikologi, seperti itu. Gitu. Dan komunikasi, ada yang mengatakan bahwa komunikasi itu adalah jembatan terhadap ilmu-ilmu lain gitu tuh. Kalau misalkan komunikasi itu sebagai komunikasi sudah berdiri, dia menjembatani ilmu-ilmu lain. Ketika sosiologi interaksi dengan sosial, ya mesti dengan komunikasi gitu tuh. Misalkan dalam penyiaran, ya komunikasi, bagaimana penggunaan media, bagaimana transmisikan informasi, itu. Ya. Nah, tapi dalam dasarnya perkembangan ilmu komunikasi atas dukungan gitu tuh, mengambil ilmu-ilmu yang lain tentang psikologi. Misalkan dalam tadi Sigmund Freud tentang komunikasi interaksional, dia berkaitan tentang psikologi. Bagaimana kesadaran seseorang, ya kan? Ada alam bawah, alam sadar, alam bawah sadar, alam tidak sadar gitu tuh. Nah, itu yang mempengaruhi nanti pada komunikasi seseorang pada orang lain gitu tuh. Misalnya dalam ranah berpikir, bagaimana seseorang membentuk sudut pandangnya terhadap pesan-pesan yang tersampaikan oleh dirinya, seperti itu. Nah, ya kan? Oke, berikutnya, ketiga, penemuan-penemuan teknologi transmisi pesan gitu tuh. Oke. Uh, uh. Nah, dengan berkembangnya teknologi-teknologi, tentu akan mempengaruhi bagaimana transmisi pesan itu disampaikan. Misalkan dalam penemuan radio, ya kan, yang tadinya misalkan kita tidak mendapatkan kabar tertentu dari daerah lain, gitu tuh. Misalkan
Dengan adanya kita mendengarkan radio, kita akan mendengarkan keadaan di Jakarta, misalkan seperti itu. Keadaan di Bogor gitu tuh. Yang lagi tren di sana seperti apa. Tentu ini yang menjadi perkembangan ilmu komunikasinya gitu tuh. Bagaimana pesan itu yang tadinya ketika kita berbicara komunikasi interpersonal, informasi didapatkan dengan kita berinteraksi dua orang dengan jarak face to face, misalkan gitu. Dengan adanya teknologi, kita akan kemasukan dengan radio. Kita bisa menyampaikan pesan melalui radio kepada teman kita yang ada di Papua gitu tuh. Orang-orang Papua akan mendengarkan kita. Itu misalkan gitu. Kalau kejauhan deh transmisinya kejauhan. Misalkan saya orang Tegal akan menginformasikan teman saya yang ada di Pemalang, dia ketika mendengarkan eh, gelombang tertentu, oh ini ada pesan dari Arif nih gitu. Contohnya misalkan salam-salam ya dari Arif gitu tuh. Untuk teman saya di Pemalang, semoga selalu sehat gitu tuh. Panjang umur, jangan lupa dengan kenangan-kenangan kita di sekolah dasar misalkan seperti itu. Atau di perkembangan-perkembangan yang begitu pesat gitu tuh, sehingga pesan itu disampaikan dengan waktu yang singkat, waktu yang singkat, kemudian tidak ada batasan tempat gitu tuh. Dimanapun bisa berinteraksi gitu tuh. Kita yang tadinya berkomunikasi hanya tatap muka, ketemu orang sini, kelompok tertentu, kita bisa melihat informasi yang jauh di luar negeri gitu tuh, kondisinya seperti apa, Australia seperti apa, Amerika seperti apa, Prancis seperti apa. Misalkan dalam ranah Islam, kita bisa melihat kondisi Mekah itu, orang yang sedang tawaf gitu, orang yang sedang sa'i gitu tuh. Kita melihat kegiatan-kegiatan mereka dengan apa? Ya karena kajian ilmu komunikasi yang berkembang melalui apa? Penemuan teknologi. Nanti mungkin misalkan penemuan virtual itu ya, VR itu, kita tidak lagi menggunakan media yang hardware komputer seperti ini. Kita cukup dengan kacamata yang segede ini pengganti daripada itu, gitu kan. Kemudian kita berinteraksi misalkan gitu tuh. Nah, kalau VR kemarin ya pada ranah COVID kemarin untuk ibadah orang-orang yang Kristiani, dia tidak lagi datang ke gereja, dia cukup virtual, dia datang dalam seperti biasa duduk di dalam kursi tertentu, kemudian datang pendeta gitu tuh. Pendeta juga dari eh, pendetanya langsung gitu tuh, tapi menggunakan virtual gitu tuh. Nah, ini kajian-kajian tertentu menarik gitu tuh. Kalau dalam Islam misalkan ya, yang sekarang memang menjadi pusat perhatian bahwa kajian agama tidak lagi secara tradisional, melainkan dengan konversi digital gitu. Ada ranah religion and cyber gitu. Cyber religion gitu tuh. Bagaimana religi ini dimasukkan kepada apa tadi media seperti itu. Orang yang tadinya ngaji di satu tempat saja, tetapi bisa dilihat di tempat yang lain, misalkan seperti itu, ya kan? Dengan streaming pengajian-pengajian gitu tuh, tak ngaji taklim gitu tuh, atau pengajian sebagai aplikasi yang dimana kita bayar zakat bisa menggunakan aplikasi. Kan? Praktis kan nanti sebentar lagi kita akan lebaran, praktis kesananya seperti itu. Oke, keempat, dikotomi dalam segenap kajian. Memang kalau misalkan kajian komunikasi dikotomi pada kajian komunikasi saja seperti itu. Gitu. Yang memang ya dalam kutubnya akan cenderung pada kajian-kajian tertentu saja. Misalkan kajian pada ranah kesadaran manusia ya pada ranah manusia. Misalkan dalam ranah verbal dia akan terus mengkaji tentang bagaimana komunikasi itu dibentuk dari verbal, verbal dibentuk dari kata-kata, misalkan seperti itu. Kata-kata yang terus berkembang, dia akan memiliki kecenderungan itu. Gitu. Kemudian ada tradisi perkembangan studi komunikasi
Yang pertama adalah tradisi komunikasi, the socio-psychological tradition, ya kan? Komunikasi sebagai pengaruh dari hubungan interpersonal. Tiang utama kajian ilmu komunikasi persuasi. Gitu. Kemudian yang kedua, yang pertama ini, oh, oke, memandang komunikasi sebagai proses transmisi informasi. Dasar ide tradisi ini adalah model matematik penyampaian signal dari Shannon dan Weaver, gitu. Yang memandang komunikasi sebagai suatu proses yang linier. Nah, itu. Kalian bisa nanti dibaca tokohnya siapa dan perkembangannya seperti apa. Tradisi yang kedua, tradisi cybernetic gitu, atau cybernetic tradition. Komunikasi dipandang sebagai proses transmisi informasi gitu. Itu. Yang kedua itu. Yang ketiga, uh, the rhetorical tradition. Komunikasi adalah seni berbicara gitu tuh. Bicara kepada orang lain, berbicara kelompok, berbicara tentang organisasi dan sebagainya, berbicara tentang kekuasaan tadi gitu. Kalian bisa baca-baca di modul gitu tuh. Kemudian ada the semantic tradition, tradisi semantik gitu tuh. Komunikasi sebagai suatu proses pemaknaan bersama simbol-simbol komunikasi. Itu. Simbol-simbol komunikasi, tanda-tanda itu tuh. Seperti apa sih itu tuh. Kemudian the socio-cultural tradition. Proses komunikasi sebagai upaya penciptaan dan pembentukan realitas sosial gitu tuh. Tentang bagaimana sosial dibentuk, bagaimana di dalamnya ada kebudayaan tertentu. Budaya ini merupakan pola pikir, kemudian tentang suatu objek gitu tuh. Yang di dalamnya ada nilai, norma, keyakinan gitu tuh. Seseorang terhadap objek tertentu gitu. Ya, misalkan komunikasi antar budaya, kalian akan menemukan bagaimana seseorang berkomunikasi dengan orang lain dalam ranah budaya. Orang Sunda dengan orang Jawa misalkan itu. Ya kan? Ya. Yang paling gampang adalah satu ya, saya sering dulu pernah dalam komunikasi antar budaya mengajar tentang komunikasi antar budaya itu terkait pemaknaan pemberian makna gitu. Pemberian makna dalam budaya. Contoh, waktu itu saya contohkan adalah pisang. Pisang dalam Sunda itu cau gitu tuh. Pisang di Tegal atau di Jawa itu adalah gedang gitu tuh. Nah, orang Jawa ketika berbicara gedang ya, kan gedang yang sama adalah gedang ya. Sunda juga gedang, di Jawa juga gedang. Tapi gedang yang di Jawa itu adalah pisang, gedang yang ada di mana Sunda itu adalah pepaya gitu. Karena apa? Transmisi kebudayaan yang berbeda. Orang Jawa ketika menemukan gedang dalam artian pisang berbentuk seperti bulan sabit, warnanya kuning, rasanya manis gitu tuh. Ini namanya gedang gitu tuh. Kalau bahasa Indonesia pisang gitu tuh. Tapi ketika jauh berbeda, waktunya berbeda, tempatnya berbeda, di orang Sunda mendapatkan nama gedang itu adalah sebuah buah yang lonjong, warnanya oranye, ya kan? Ada biji di tengahnya seperti boba-boba gitu. Itu namanya gedang atau pepaya gitu. Dan ini nggak heran karena adanya transmisi budaya yang berbeda di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda. Itu kan. Nah, di situ nanti tradisi studi komunikasi gitu. Udah ada the critical tradition. Nah, ini komunikasi sebagai reflective challenge of unjust discourse, menentang penggunaan media massa sebagai alat pengontrol masyarakat. Tadi kita tahu tentang Karl Marx yang menentang bahwa eh, media massa sebagai kontrol masyarakat gitu tuh. Siapa yang punya kuasa, dia yang akan menguasai media massa untuk kekuasaannya, misalkan seperti itu kan. Itu ranahnya seperti itu. Dah.
misalkan penggunaan media massa dalam apa ya, pemanfaatan tertentu gitu tuh. Kalau misalkan kita tadi pada penguatan, media massa bisa digunakan untuk kebijakan yang baik untuk masyarakat gitu tuh. Oleh pemerintah untuk masyarakat gitu tuh. Bagaimana penyebaran informasinya dengan baik, persuasif yang baik seperti apa, penggunaan media yang tepat seperti apa, kan gitu. Gitu. Ini ada tradisi perkembangan studi komunikasi. Tadi ada tentang yang pertama apa tadi ya? Saya lupa. Tradisi pertama itu the socio-psychological tradition, ya kan? Itu tentang sosiopsikologi gitu tuh. Tradisi sosiopsikologi tentang manusia, bagaimana manusia dibentuk secara psikologinya, bagaimana mentalnya, bagaimana kesadaran berpikirnya, sudut pandangnya seperti apa. Yang kedua, dikenal cybernetic tradition memandang komunikasi sebagai proses transmisi informasi cyber ya, cybernetic kan gitu. Bagaimana pesan ini dibawakan menggunakan media-media tertentu gitu tuh. Tradisi yang ketiga tentang apa tadi ya? Tiga tuh. Retorikal ya. Bagaimana seseorang bisa berbicara yang baik gitu tuh di hadapan publik gitu ataupun di hadapan personal seperti apa. Mengelola kata-kata, mengelola gestur emosional yang baik seperti apa. Itu kan. Itu. Yang keempat, semiotik tentang simbol-simbol yang digunakan. Sehingga bisa mewakili tertentu di dalam berkomunikasi. Itu sosiokultural, tradisi sosiokultural, sosial budaya. Itu tuh bagaimana bisa membawakan budaya-budaya tertentu, transmisi budaya tertentu. Bagaimana penciptaan realitas sosialnya seperti itu. Yang keenam, critical tradition itu komunikasi sebagai menentang penggunaan media massa sebagai alat pengontrol masyarakat. Oh iya, ada yang ketujuh dan delapan. Yang ketujuh adalah phenomenological tradition, komunikasi sebagai bertemunya pengalaman pribadi dengan pengalaman orang lain. Pemaknaan sebuah uh, pemana, uh, pem, apa ya bahasanya, sudut pandang ya, pemaknaan sudut pandang seseorang secara pengalaman pribadi yang kemungkinan seseorang akan misalkan ya dalam kehidupannya dia tidak hanya berkaitan dengan pengalaman pribadi dia. Pengalaman pribadi dia didapatkan dengan berinteraksi dengan orang lain. Tentu ya pengalaman orang lain juga kan. Pola pikir orang lain juga. Ya, seperti itu. Ini tentang tradisi itu. Kemudian eh, yang kedelapan adalah ethical traditional. Proses komunikasi yang dikaitkan dengan tanggung jawab etik manusia-manusia yang menginteraksikan karakter secara luas dan menguntungkan. Tentang etika, ya, tentang nilai atau norma yang ada di masyarakat, misalkan itu. Tentang bagaimana cara saya bisa berkomunikasi. Kalau orang Jawa ada, misalkan ya, unggah-ungguh, bagaimana berbicara dengan yang lebih tua, bagaimana bertindak yang lebih tua, gitu tuh. Seperti itu. Atau misalkan etik dalam kerja seperti apa, karyawan berangkat lebih awal sesuai dengan aturan, menggunakan baju sesuai SOP, misalkan gitu tuh. Sehingga eh, sesuai dengan etik kerja gitu tuh. Misalkan seperti itu. Oke, oke, terima kasih. Sekian atas presentasi yang saya dapat sampaikan. Kita akan berjumpa pada sesi berikutnya tentang materi berikutnya. Saya dari Tutor Aji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.